Kisah remaja memang tidak luput dengan yang namanya cinta. Ada cinta yang berakhir dengan bahagia, ada juga malah sebaliknya. Sama dengan kisah yang akan kita dengarkan hari ini, kisah cinta yang belum benar-benar usai. 你心中是否也有这样一个人？他离开后，生活还在继续。他留下的痕迹，被平淡的日子逐渐抹去。那些遥远而明媚的青春年华，也已在泛黄褪色的记忆里慢慢枯萎。当时光流逝，兜兜转转，那个人是否还会在原来的地方等你？ Film dibuka pada September tahun 2027. Ada seorang gadis yang sedang menunggu bus jemputan sekolah karena ia baru saja pindah ke SMA favorit di kotanya. Gadis itu bernama Yoonjin. Sesampainya Yoonjin di sekolah, Yoonjin tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bermotor yang tidak sengaja memutuskan selang air yang percikan airnya terkena ke baju Yoonjin. Lalu dengan amarah, Yoonjin menghampiri pria itu yang bernama 程真，一个高高在上的富二代，是全校女生心目中的白马王子，浑身上下每个毛孔都向外透着三个字：优越感。 Yoonjin menghampiri Cheng Se dengan amarah, tapi tidak sengaja ada bola baseball yang akan mengenai kepala Yoonjin dan Cheng Se dengan sigap menangkap bola tersebut. Yoonjin berkenalan dengan teman satu kelasnya yang bernama Pu Hua. 他是我在这个学校第一个，也是唯一的朋友。你好，你刚来这个学校肯。 Yoonjin juga dikenalkan dengan teman kelasnya yang lain yang bernama 孟雪，程真的青梅竹马，这个傲娇的小公主，因为某些原因，在后来很长的一段时间里，都把我看作她的死敌。宋明一直对孟雪唯命是从，为人谦和的她对我非常友善。 周子毅，这个吊儿郎当的公子哥，所到之处永远都是鸡飞狗跳。 Sampainya di kelas ternyata Yoonjin duduk tepat di depan Zheng Sheng. Yoonjin menuju bangkunya dan tanpa dia sadari di bangkunya sudah ada gambar anak babi yang ternyata itu adalah perbuatan Zheng Sheng. Nilai ujian pun dibagikan, ternyata Yoonjin mendapatkan nilai yang kecil. Sedangkan Zheng Sheng dia mendapatkan nilai yang besar. Dan ternyata Zheng Sheng adalah murid yang paling pintar di kelasnya. Zheng Sheng kembali berulah dengan mengusili Yoonjin. Ia merebut buku yang ada di tangan Yoonjin. Tanpa dia sadari, ternyata di dalam buku itu terdapat sebuah pembalut. Dan pembalut itu pun terjatuh. Seketika kelas itu menjadi sepi dan teman-teman Yoonjin pada menertawakan Yoonjin. Dengan hati sedih dan kesal, Yoonjin bergegas meninggalkan kelasnya tanpa menghiraukan Zheng Sheng. Zheng Sheng pun mencoba meminta maaf kepada Yoonjin dan memberikan sebuah buku yang bertuliskan kata, "Tanyalah aku jika kamu tak mengerti." Tapi Yoonjin dengan sifat dingin tidak merespon tulisan dari Zheng Sheng.
Ketika di kantin, Jeng Seng tidak sengaja melihat Yun Jin hanya memakan sebuah roti. Merasa iba, Jeng Seng pun mentraktir semua orang yang berada di kantin. Tapi Yun Jin menolak traktiran Jeng Seng dan pergi meninggalkan kantin. Lagi dan lagi, Jeng Seng kembali menawarkan Yun Jin untuk diajarkan pelajaran apabila dia tidak memahami pelajaran tersebut. Ketika di lobi sekolah, Yun Jin diingatkan oleh gurunya kalau nilainya masih jelek, beasiswanya akan dicabut. Dan Yun Jin pun luluh, akhirnya ia mau diajarkan oleh Jeng Seng. Yun Jin datang menemui Jeng Seng yang berada di atap sekolah dan akhirnya Yun Jin mau diajarkan oleh Jeng Seng. Hari demi hari telah berlalu, Jeng Seng mengajarkan Yun Jin dengan cara yang mudah dipahami sehingga Yun Jin pun memahami pelajaran yang tidak ia mengerti sebelumnya. Tibalah hari di mana pembagian nilai ulangan dan Yun Jin mendapatkan nilai bagus sejak dia sudah diajarkan oleh Jeng Seng, dan Jeng Seng pun merasa senang terhadap peningkatan yang telah dicapai oleh Yun Jin. Di sisi lain, Jeng Seng baru saja merayakan kemenangannya, tapi matanya tertuju kepada Yun Jin yang sedang berlari, dan Jeng Seng bergegas menemui Yun Jin. Meng Xiu mengabarkan bahwa Yun Jin sudah pulang karena ada urusan keluarga yang harus segera diselesaikan. Beberapa minggu pun berlalu, Jeng Seng terus memikirkan Yun Jin. Dan tiba di mana Yun Jin kembali dan Jeng Seng bergegas menemuinya. Tak terasa waktu pun berlalu dan sudah memasuki tahun ketiga di masa SMA. Pesta perpisahan sekolah pun dimulai, di mana para murid kelas 3 hadir dalam pesta itu untuk merayakan kelulusannya. Di hiruk pikuknya pesta, mata Jeng Seng tertuju pada Yun Jin yang mengenakan gaun berwarna putih. Jeng Seng ditawari minum oleh Meng Xiu, tapi tatapan matanya terus mengarah ke Yun Jin. Mo Po-ha menantang Yun Jin untuk memulai berdansa dengan seseorang yang dikagumi. Ternyata selama ini Mo Po-ha menyukai Zhao Ziyi dan memintanya untuk berdansa dengannya. Yun Jin duduk dengan sendirian, tiba-tiba ia disampiri oleh Jeng Seng yang memintanya untuk berdansa dengannya. Tapi Yun Jin menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak bisa berdansa. Dan pada akhirnya Jeng Seng menarik tangan Yun Jin untuk berdansa dengannya. Jeng Seng menatap Yun Jin dengan rasa penuh cinta. Dia tidak menyangka bahwa Yun Jin mau berdansa dengannya. Jeng Seng dengan perlahan meletakkan tangan Yun Jin di bahunya dan mereka mulai berdansa dengan alunan nada yang mengiringinya. Di sisi lain, betapa hancurnya hati Meng Xiu melihat Jeng Seng dan Yun Jin berdansa, karena diam-diam Meng Xiu juga menyukai Jeng Seng. Di sisi lain, Zhao Ziyi dan Pu Hua masih menikmati dansa mereka diiringi dengan musik yang syahdu. Keromantisan antara Jeng Seng dan Yun Jin mulai terjalin. Tidak terasa, rasa cinta antara mereka berdua semakin tumbuh di antara mereka berdua. Lampu tiba-tiba padam spontan dan Jeng Seng dengan spontan memeluk Yun Jin. Dan Pu Hua pun dengan spontan mencium Zhao Ziyi.
Yunjin berlari menuju asrama dan dikejar oleh Jenseng. Jenseng mengajak Yunjin untuk pergi dengannya ke Beijing. Tapi Yunjin menolaknya karena dia beralasan bahwa dia tidak diterima di universitas bagus di Beijing. Yunjin dan Jenseng memandangi sinar rembulan yang terang menerang pada malam itu, dan seketika Jenseng menyatakan perasaannya kepada Yunjin. Tanpa sepatah kata pun, Yunjin hanya terdiam memenangi Jenseng. Jenseng merasa tenang. Ia pikir bahwa Yunjin menerima cintanya. Ternyata ia salah. Itu menjadi pertemuan terakhir mereka di masa SMA. Lalu, dengan hati yang sangat sedih, Yunjin berlalu meninggalkan Jenseng dengan berderai air mata yang hanya ia yang tahu. 晚安，晨晨。再见，再见。我永远记得那晚，程程犹如初见时一般，光彩熠熠的眼睛。但是如果他知道，这一吻是我给他告别的纪念，他一定不会像个傻瓜似的定在那里。再见，程程。 Tak terasa 1 tahun pun telah berlalu dan Yunjin telah berkuliah sambil bekerja di salah satu perpustakaan. Di perpustakaan, Yunjin memiliki teman yang bekerja sama dengannya, yaitu bernama Juan. Dan Juan sangat perhatian dengan Yunjin, temannya itu. Yunjin menjalani hari-harinya dengan biasanya. Sampai di mana kedatangan Jenseng secara tiba-tiba mengejutkannya. 看到我是不是很意外啊？ Yunjin tidak menyangka Jenseng bisa menemukannya dan perdebatan kecil pun terjadi. 谁说我是来找你的？ 那你走吧。 凭什么我要听你的？你说什么人？ Di saat perbincangan, Juan datang menyapa Yunjin. Dan Yunjin pun mengenalkan Juan dengan Jenseng. Jenseng pun mengenalkan Juan dengan adik perempuannya yang sedang menunggunya di luar mobil. Jenseng mengajak mereka berdua untuk naik ke mobilnya karena mereka akan pergi ke kuil. Sesampainya mereka di kuil, mereka berempat langsung melaksanakan doa bersama. Di kuil itu, Jenseng dan Yunjin menuliskan doa-doa mereka di sebuah buku yang telah disediakan oleh pihak kuil. Sambil tersenyum, Jenseng menuliskan doa-doanya di buku tersebut. Selesai berdoa,
Mereka berempat langsung menuju ke dalam mobil, tapi adik Zheng merasa kehausan dan meminta tolong Juan untuk menemaninya membeli minuman. Kini hanya tinggal Zheng dan Yunjin. Zheng bertanya kepada Yunjin kenapa dulu tega meninggalkannya. 请你告诉我哪里不够好。你先回答我。这里是寺庙，菩萨都看着呢。 那菩萨知不知道我心里有多难过？ Malam harinya, Zheng mabuk dan menawarkan Yunjin dan juga Juan untuk minum bersamanya. 喝一个。 Yunjin dan Juan menolak ajakan Zheng dan dengan kesal Zheng menghabiskan semua minuman yang ada di depannya. Keesokan harinya, Yunjin kesal dan menemui Zheng di hotel untuk mencurahkan kekesalannya. 你混蛋！你刚才跟沈家说什么？ Zheng bertanya kepada Yunjin apakah dia mencintainya. Yunjin menjawab, Yunjin tidak mencintai Zheng. Kesal, Zheng pun pergi meninggalkan hotel. Dan semenjak saat itu Zheng tidak lagi menemui Yunjin. Musim pun berlalu, tak terasa Yunjin telah lulus kuliah. Lain sisi, sahabat Yunjin zaman SMA, Puhua, sedang koas di suatu rumah sakit. Ketika saat visit, tidak sengaja Puhua melihat wajah orang yang benar-benar tidak asing baginya. Ya, benar. Itu adalah Zhao Ziyi, orang yang pernah ia sukai di masa SMA-nya. Puhua datang seolah sebagai dewi penyelamat bagi Zhao Ziyi, yang dimana dengan sabar ia merawat Zhao Ziyi dengan sangat telaten, sehingga Zhao Ziyi benar-benar sembuh. 39、30、31、32、33、34。 Di sisi lain, Yunjin pulang ke kota asalnya untuk menemui ibunya. Sesampainya Yunjin di rumah, ibunya bercerita bahwa pamannya yang telah banyak membantu keluarganya selama Yunjin merantau di kota. Saat menuju jalan pulang, tak disangka Zheng tiba-tiba berada di depan Yunjin dan ibunya. Dengan senyum hangat, Zheng pun tersenyum di depan Yunjin dan ibunya. Malam hari pun tiba. Yunjin membuat boneka binatang dari bambu, dan Yunjin dihampiri oleh Zheng. Zheng pun berniat membantu Yunjin, tapi Yunjin menolaknya. Tak disangka, Zheng berusaha keras untuk membuat boneka bambu, sampai ia pun rela bergadang semalaman demi membuat boneka dari bambu. Bahkan saat tangan ia terluka pun ia tidak terlalu memperdulikannya. Pagi pun tiba. Tak disangka, Zheng berhasil membuat beberapa boneka bambu. Tapi
ada boneka bambu yang tidak sesuai. Dan Yunjin pun tersenyum melihat kelakuan Jinzen. Tak sengaja, Yunjin melihat tangan Jinzen yang terluka karena Jinzen tidak terbiasa membuat boneka dari bambu. Perlahan hati Yunjin pun mulai luluh dan akhirnya ia menerima cinta Jinzen kepadanya. Yunjin telah kembali ke kota dan Yunjin sedang mempersiapkan berbagai lamaran pekerjaan di Beijing, tempat di mana Jinzen menetap agar dia dan Jinzen bisa bersama-sama. Tapi sekeras apapun Yunjin melamar pekerjaan, tidak ada satupun pekerjaan di Beijing yang mau menerimanya. Yunjin ditelepon oleh Jinzen dan Jinzen menanyakan kabar pekerjaan Yunjin. Yunjin pun berkata bahwa dia tidak diterima bekerja di Beijing. Dengan kesal, Jinzen pun marah karena Yunjin tidak bisa bekerja di Beijing. Yunjin pun bergegas membeli tiket kereta api dan menyusul Jinzen ke Beijing. Jinzen pun menelpon Yunjin dan Yunjin segera mengangkat telepon dari Jinzen. Tak disangka-sangka, Jinzen pun sedang menuju perjalanan ke Shanghai. Ya, ia ingin menemui Yunjin. Jinzen pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Shanghai. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bertemu di stasiun kereta api. Yunjin pun sampai terlebih dahulu. Ia dengan sabar menunggu Jinzen. Jinzen pun telah tiba di stasiun kereta api. Dan mereka berdua pun akhirnya bertemu dan melepaskan rindu yang selama ini mereka pendam. Waktu berlalu di tahun 2012. Jinzen dan Yunjin memutuskan untuk tinggal bersama di suatu kontrakan kecil. Di sisi lain, Zhao Ji bertemu dengan Pu Hua dan mengatakan pada Pu Hua bahwa ia akan menikah. 下个礼拜要跟陈姐姐结婚了。 Pu Hua pun langsung terdiam mendengar pernyataan dari Zhao Ji. Dan ia segera meninggalkan Zhao Ji sendirian di dalam mobil. Pu Hua pun sedang merenungi nasibnya dan tiba-tiba Yunjin datang. Ia akhirnya menceritakan semua pengalaman pahitnya kepada Yunjin, sahabatnya. 他结婚了。 Di malam harinya, Yunjin dan Jinzen menghadiri pesta pertunangan adiknya Jinzen. Dan alangkah terkejutnya mereka. Ternyata adik Jinzen bertunangan dengan Juan, teman Yunjin di perpustakaan dulu yang juga menyukai Yunjin. Setelah pesta usai, Yunjin dan Jinzen memutuskan untuk pulang. Tapi ketika mereka bersiap untuk pulang, turun hujan. Tak disangka, Jinzen menawarkan Yunjin untuk ia gendong. Dan Yunjin pun bersedia untuk digendong Jinzen. 呀，哇，真变成猪了，这
Keesokan harinya, ketika sedang bekerja, Yujin kaget kedatangan Paman Wu yang datang untuk menemuinya dan mengabarkan bahwa ibu Yunjin terkena kanker serviks. Paman Wu berkata kepada Yunjin, ia terpaksa meminjam uang ke keluarga Zheng Zeng. Sesampainya Yunjin di rumah, Yunjin langsung disapa oleh Zheng Zeng. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Zheng Zeng. Zheng Zeng datang kepada Yunjin dengan memberikan segepok uang. 这是30万，你给我。 Zheng Zeng menghampiri Yunjin dan bertanya kepada Yunjin kepada siapa ia meminjam uang. Dan Yunjin mengatakan, 世娟， Zheng Zeng kelihatan kecewa dengan jawaban Yunjin dan menahan amarahnya. 这么大一件事情，你不找我，你说我这个男朋友是不是很失败？ Yunjin mencoba meminta maaf kepada Zheng Zeng, tapi Zheng Zeng sudah benar-benar kecewa. Dan akhirnya Zheng Zeng pun meninggalkan rumah, meninggalkan Yunjin sendirian. Dengan amarah, ternyata Zheng Zeng datang menemui Yuan di rumahnya dan mengembalikan uang Yunjin yang telah ia pinjamkan itu kepada Yuan. 拿女人的钱重情生，你算什么东西？ Yuan mengambil uang itu dan memberikannya kembali kepada Zheng Zeng. Tapi Zheng Zeng dengan amarah melempar uang itu dari tangan Yuan. 我的钱还是请你拿回去，因为我是帮运气。我的女人不需要你帮。但是她现在需要帮助的时候找的是我，不是你。 Yunjin ditelepon Meng Shu mengabarkan bahwa Yuan mabuk. Dan benar, saking kesalnya, Yuan melampiaskan semua kekesalannya ke minum-minuman. Yunjin pun datang, tapi Zheng Zeng tidak terlalu menghiraukannya. Zheng Zeng pun pulang ke rumah dengan keadaan masih sempoyongan. Tak sampai di situ, Zheng Zeng ternyata masih kecewa kepada Yunjin. Pertengkaran antara mereka berdua pun terjadi. Dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpisah. Keesokan harinya, Zheng Zeng berada di dalam pesawat dan bersiap mau terbang ke Amerika. Tapi hati Zheng Zeng masih gelisah menunggu telepon dari Yunjin. Setelah menunggu cukup lama, Yunjin ternyata tidak ada menelpon Zheng Zeng. Dan pada akhirnya Zheng Zeng memutuskan untuk terbang ke Amerika, meninggalkan Yunjin sendirian di Shanghai. Tahun pun berlalu. Zheng Zeng sampai sekarang masih belum menghubungi Yunjin. Hari-hari Yunjin pun terasa sepi tanpa kehadiran Zheng Zeng. Bahkan di sudut kota pun Yunjin sering terbayang akan kehadiran Zheng Zeng. 他总是站在每个街口，每次转身，都恍惚看到熟悉的身影。 Keesokan harinya, Yunjin pergi ke tempat kuil yang pernah ia dan Zheng Zeng dulu kunjungi.
Tiba saat dimana Yunjin menulis satu persatu doanya di buku. Saat bergegas akan pulang, tanpa disadari, ia teringat dengan buku doa yang dituliskan oleh Zheng Zeng. Tanpa berpikir panjang, Yunjin langsung bergegas untuk mencari buku itu. Yunjin terus mencari dan terus mencari buku doa yang dituliskan oleh Zheng Zeng dahulu. Sampai pada akhirnya ia menemukan buku doa yang dituliskan oleh Zheng Zeng. Betapa terkejutnya Yunjin, ternyata buku doa itu tertuliskan namanya. Seketika memori tentang Zheng Zeng pun terbayang oleh Yunjin. Air mata Yunjin pun pecah mengingat semua kenangan ia bersama Zheng Zeng dulu. Tanpa berpikir panjang, Yunjin pun langsung terbang menyusul Zheng Zeng ke Amerika. Sesampainya di Amerika, Yunjin terus berjalan menuju ke alamat Zheng Zeng tinggal. Sampai pada akhirnya, Yunjin berhasil menemukan alamat tempat tinggal Zheng Zeng. Yunjin memandangi ke apartemennya dan benar, ya, Zheng Zeng baru keluar dari apartemennya dan membuka sebuah mobil. Betapa terharunya hati Yunjin melihat sosok kekasih hatinya yang telah berada di depan matanya. Tapi sekali lagi, Yunjin tidak berani untuk menyapa Zheng Zeng.